kalau riba itu ya, jadi saya beli harganya 100.000, ya kan? Ya. Nah kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, Tiba-tiba naik. tiba-tiba dinaikkan, nggak kan seperti itu, ada Iya. akad kan? Akadnya 100.000 gitu loh. Iya. Tidak boleh berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di RK Podcast. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah kedatangan tamu yang Masya Allah. Beliau adalah guru saya yang insya Allah kita dalam kesempatan ini akan membahas beberapa hal fenomena yang sekarang sedang terjadi. Langsung saja bersama saya sudah ada Dr. Kiai Haji Ja'far At-Thayyar LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Barangkali langsung saja Ustaz. Begini, di tengah maraknya zaman sekarang yang industri 4.0 semua mengarah kepada digital, termasuk dalam hal ini transaksi jual beli. Nah, dalam pandangan hukum fikih sendiri, transaksi jual beli secara online itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Jadi para ulama mengatakan kalau dalam mazhab Syafi'i jual beli itu sah kalau memenuhi syarat. Nah, di antara syaratnya, kalau saya sebutkan satu persatu ini banyak. Nah, di antara syaratnya itu yaitu barangnya ada dan bisa dilihat. Barangnya ada dan bisa dilihat. Oleh karena itu dengan dalam kacamata mazhab Syafi'i jual beli online itu tidak sah karena barangnya tidak dilihat, tidak ada. Saya mau beli ini nggak ada. Kecuali kalau akad salam pemesanan itu beda lagi. Kalau akad salam itu beda lagi. Sementara ini bukan pesan, langsung saya beli seperti ini. Nah, dengan kriteria hanya melihat gambar dan kriteria. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i pendapat pertama tidak sah, tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah. Ya, hanya disebutkan kriteria saja. Atau dalam bahasa Arab itu ala katalog. Katalog itu kan jadi ada namanya kriterianya, bentuknya ini, sifatnya seperti ini. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i pendapat kedua itu hukumnya sah. Dan ini adalah pendapat yang kuat di dalam mazhab Malik. Asalkan sesuai dengan kriteria yang ada, dan jika tidak sesuai dengan kriteria yang ada, maka pembeli boleh membatalkan akad jual beli tersebut. Jadi kesimpulannya jual beli online itu hukumnya sah. Harus memenuhi dengan syarat-syarat jual beli, itu diantaranya tadi melihat barang. Tapi kalau dengan disebutkan dalam bentuk kriteria atau katalog, itu hukumnya sah menurut mazhab Syafi'i. Kok pendapat yang kedua, dan itu adalah pendapat yang kuat di dalam mazhab Malik. Berarti tanpa harus taklid ke mazhab Maliki pun itu sudah sah. Ada ya dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kedua ini. Dan ini memang kita tidak bisa menghindar dari ini dengan sistem perkembangan zaman, sehingga para ulama-ulama kontemporer modern mengatakan justru ini lebih teliti, lebih terjamin. Belum tentu kalau ada orang membeli sesuatu barang diperlihatkan barangnya, diperlihatkan barangnya saja, kadang dia tidak tahu seperti apa bentuknya, kualitasnya. Tapi jika dengan cara yang tadi itu ada katalognya, kriterianya, kualitasnya ini, kalau baju nanti kayaknya ini itu lebih lengkap. Ukuran dan lain sebagainya disebutkan. Ini lebih terjamin, lebih lengkap. Makanya dalam mazhab Malik ini sah hukumnya, dan ini lebih aman menurut ulama kontemporer. Tapi dalam beberapa kasus gitu, ada beberapa kejadian yang apa yang dipesan ternyata ketika sampai itu berbeda. Artinya entah itu ukuran atau bentuk dan lain sebagainya ternyata tidak sama dari yang disebutkan di katalog gitu. Nah, itu seperti apa kalau seperti itu kejadiannya? Harus kembalikan. Artinya kalau pembeli itu ingin mengembalikan, itu adalah haknya. Hak untuk mengembalikan kan sesuai dengan pemesanan.
Tapi kan kalau pakai Shopee kan pakai apa? Pakai apa? Situs jual beli online jual beli online. Apa itu kan barang itu ya, itu belum dibayar. Uangnya kan masih ditahan di situs online tersebut sampai pembeli ini menerima barang tersebut sesuai dengan konfirmasi. Ya, pemesanan sesuai dengan kriteria. Kriteria. Nah, itu. Jadi memang itu aturan Islam seperti itu. Jadi situs-situs online itu adalah berarti sudah sesuai dengan aturan Islam. Ini. Kalau tidak pakai itu kadang-kadang ngeyel nanti itu. Uang sudah diterima. Maka dalam ini situs online sebagai penjamin, tangan kedua itu. Jadi tangan kedua dia sebagai wakil daripada penjual tersebut itu kan. Nah, makanya uangnya kadang diberikan kepada situs online tersebut ini. Dan ini diperbolehkan dalam apa? Di dalam Islam. Yang jelas jual beli online diperbolehkan sesuai apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman, itu poin yang pertama, ternyata situs jual atau transaksi jual beli online itu sah hukumnya. Sehingga teman-teman kalau mau beli baju lebaran silahkan di situs jual beli online juga silahkan. Tapi yang kedua ini, Ustaz. Tapi ada kriteria lain, jangan sampai nanti jual beli barang yang haram, itu pasti nggak boleh. Iya. Saya hanya mengkritisin dari satu sisi yaitu barang-barang yang dihalalkan. Yang dihalalkan. Iya. Kemudian apa? Yang saya kritisi adalah ini barangnya nggak ada, boleh nggak? Iya. Itu satu titik yang saya kritis ini. Iya. Nah, terus gini, Tad. Itu kan yang tadi kita bahas itu sistem jual belinya by cash. Nah, sekarang ada platform yang membolehkan jual beli dengan kredit itu. Di dalam situs-situs jual beli online tersebut ada kredit dari 3 bulan sampai ke 12 bulan gitu. Dengan bunga-bunga yang sudah ditetapkan. Nah, itu bagaimana secara hukumnya, itu apakah jatuh riba atau tidak? Jadi gini. Di dalam Islam ada namanya bai'un bitaqsid, jual beli dengan cicilan. Iya. Jual beli dengan cicilan diperbolehkan di dalam Islam. Iya. Asalkan apa? Asalkan jelas. Artinya ini saya jual kepada Anda dengan mencicil, Iya, Ini kalau kontan harganya 100.000, kalau nyicil 120.000. Kemudian Anda bilang, saya beli yang nyicil. Nyicilnya selama 1 bulan selama 1 tahun atau per bulannya berapa dibagi. Itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau akadnya tidak seperti itu. Akadnya harganya 100.000, tapi nanti dinaikkan di situ tanpa ada penjelasan sebelumnya. Ya. Jadi yang diperbolehkan diinkludkan di awal. Iya. Diperjelas di awal, harganya include setelah cicilan itu, setelah nyicil itu berapa. Jadi sudah dijelaskan kalau cash segini, 2 bulan segini, 3 bulan segini, sampai 12 bulan segini. Jadi kalau cash itu dengan harga segini. Ya. Kalau nyicil, mau nyicil 1 tahun segini. Nyicil 1 bulan segini. Maka saya bilang, saya milih nyicil yang 3 bulan atau 4 bulan, nggak ada masalah. Dengan harga yang seperti ini. Nanti tinggal dibagi, 1 juta itu dibagi dalam jangka 12 bulan, umpamanya 1 tahun. Gitu kan. Berarti 1 bulannya kena berapa kan. Itu nggak ada apa-apa di dalam Islam. Itu bukan masuk kategori riba. Kalau riba itu ya, jadi saya beli harganya 100.000, ya kan? Ya. Nah, kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba naik. Tiba-tiba dinaikkan, enggak kan seperti itu, ada akad kan. Akadnya 100.000 gitu. Iya. Tidak boleh berubah sesuai di luar dari akad awal. Iya, sudah. Jadi cicilan 100.000 sudah itu. Itu bukan masuk kategori kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap hutang yang masuk kategori yang ada manfaatnya itu masuk kategori riba. Ini enggak masuk ini. Jual beli dengan nyicil ini tidak masuk asalkan diinkludkan dari awal. Diperjelas di awal. Tapi ada pandangan begini. Karena si penyedia keuangan yang menanggung itu adalah konvensional, sehingga itu tetap dijatuhi kategori riba. Bagaimana dengan pandangan seperti itu? Islam itu hanya melihat dari segi akadnya. Akad, tidak melihat badannya. Melihat akadnya dengan cara Islam selesai. Jadi mau itu lembaga atau syariah. Ya, kita ini melihat dari segi akadnya. Islam. Akadnya sesuai dengan Islam, selesai. Tidak jatuh riba. Karena sekarang ini kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, tentang bank Islam, bank syariah Islam, ya. Islami mau bank non Islami, semua di bawah naungan BI.
BI. Nah, Islam itu melihat dari segi akadnya. Iya, iya. Nah, sekarang uangnya sudah campur, subhat semuanya sekarang kalau kita bicara. Nah, kalau nggak bicara subhat ya dari mana? Campur antara dua riba, nggak riba campur ini. Kalau kita bicara tentang masalah sistem tidak keuangan. ada yang karena betul, di bawah naungan BI yang notabene konvensional. Nah, ulama itu melarang itu jika kita tahu bahwa ini mobil curian. Oh iya. Ini mobil curian. Kemudian dijual kepada kita. Kita tahu ini mobil curian, kita nggak boleh beli. Ini bukan mobilnya dia. Yeah. Berarti kan dia menjual barang yang bukan milik dia. Kan nggak sah itu. Iya. Nah, sama kalau uang itu bukan uangnya dia. Uang korupsi. Iya. Kita nggak boleh. Jadi di dalam Islam harus jelas antara ini. Iya. Maka tadi saya katakan kalau masalah uang di perbankan subhat semuanya sekarang. Karena campur dengan apa? Dengan yang ribawi, yang bukan ribawi, seperti itu. Jadi Islam melihat dari segi akad. Berarti itu tuh poinnya itu adalah. Tapi kalau kita tahu bahwa itu uang haram, ya kita nggak boleh. Katakan uang hasil judi. Ya. Katakan uang hasil judi umpamanya. Nah kemudian mobil kita jual ke dia. Padahal kita tahu bahwa itu. Oh itu dengan yakin. Nah apakah kita wajib bertanya? Nggak wajib bertanya. Jadi kemudian kita jual beli mobil ini mobil kamu dari mana? Mencuri atau membeli? Atau milik kamu atau membeli? Kita nggak wajib tanya itu. Iya. Jadi Islam tidak sampai sedetail itu. Itu namanya menyulitkan kita. Iya. Tapi kalau Anda tanya, yo resikonya kalau sudah tahu bahwa itu mobil curian ya nggak boleh. Jangan. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita tidak wajib tanya, kita beli sudah selesai. Jadi Islam itu mudah. Terakhir barangkali Ustadz penutup nasihat dari Ustadz bagi orang-orang yang memang sudah bergelut dalam dunia jual beli online, baik penjual maupun yang sudah terbiasa, itu bagaimana agar tetap dalam jalur yang Islami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai' wa harrama riba." Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, sistem modern ini adalah sistem yang sudah berjalan. Jadi kita tidak bisa mengelak menjauh dari sistem ini. Tetap kita menggunakan sistem ini, tapi asalkan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Memang dalam ekonomi Islam ini kita tidak bisa berpegang teguh dalam satu madhab. Artinya ya sudah campur aduk madhab, dan ini diperbolehkan sehingga pencetus bank muamalat di antara Dr. Kordowi dan para ulama lainnya mengatakan saya berusaha untuk menjauhkan riba. Tapi masih ada sedikit pun, tapi tetap kita berusaha dengan menggunakan qaul apapun, qaul ulama. Jadi supaya kita jauh dari riba. Oleh karena itu ya sistem online ini diperbolehkan asalkan menjauhi sesuatu yang dilarang dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan aturan jual beli, baik menurut mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i, mazhab apapun tidak ada masalah di dalam masalah jual beli ini. Karena kita di dalam sistem ekonomi modern ini kita tidak bisa fanatik dalam mengikuti satu mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, tidak mungkin. Karena kita sudah ini sistem sudah internasional. Bukan sistem hanya Indonesia saja, sudah menyeluruh sedunia. Yang mau tidak mau kita terlibat dalam sistem ini, maka jangan berpikir kolot kupet hanya satu mazhab, ya kita gunakan apa yang telah diberikan oleh Allah, kelebihan pandangan-pandangan ulama ini. Tapi ingat sesuai dengan jalur apa yang dikatakan oleh para. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan tentu saja ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terus saksikan RGTV dengan konten-konten lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.